Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mang Amsi dari Syariah Saham. Di video singkat ini saya ingin mengajak teman-teman untuk mengenalaah, menganalisis tentang PT Bukalapak.com Tbk yang tadi siang itu melaksanakan public expose menuju menjelang IPO-nya. Nah, yang menjadi pertanyaan ke saya adalah apakah perkiraan atau prediksinya Bukalapak ini masuk efek syariah atau tidak. Nah, maka cara paling sederhananya adalah kita melihat laporan keuangannya, karena kebetulan untuk daftar efek syariah edisi Juni sedianya karena sekarang relaksasi jadi agak mundur, itu biasanya menggunakan laporan akhir tahun. Nah, di laporan akhir tahun Bukalapak kemarin kita bisa cek dari sisi liabilitas, karena ada dua kategori ya teman-teman. Pertama adalah total utang bunga dibanding aset, yang dibanding total aset. Yang kedua pendapatan non halal dibanding total pendapatan. Nah, setelah saya pelajari sekilas di sini di liabilitasnya ini kita tidak menemukan tidak menemukan beberapa yang utang berbasis bunganya gitu. Saya tidak melihat di sini ada utang ke bank, atau utang juga ke lembaga pembiayaan. Jadi kita asumsikan bahwa Bukalapak ini secara utang aman gitu ya. Nah, tinggal satu lagi adalah total pendapatan non halal, dan kita bisa menemukannya di bagian laba rugi, dan di bagian pendapatan keuangan kita bisa cek di sini dari tahun ke tahun terus turun. Artinya ada pengurangan dari sisi pendapatan keuangan. Nah, ini yang angka terakhir adalah di sekitar 14 miliar. Maka kita masukkan di kalkulator sederhana ini 14 miliar 78 juta rupiah. Biasanya seperti itu ya. Dibagi total pendapatannya sekitar 1 triliun atau 1 triliun 351 miliar 664 juta gitu ya. Kita tulis saja semuanya. Kemudian maka akan ada hasilnya di sini sekitar dikali 100%, maka kita bisa melihat 1,04%. Jadi porsi dari pendapatan non halal atau pendapatan keuangannya itu sekitar 1,04%. Asumsinya kalau itu semuanya berasal dari pasar uang non syariah. Tapi kalau misalnya ada reksadana pasar uang syariah, atau misalnya ada deposito syariah, itu juga kita harus teliti lebih lanjut. Tapi sekilas saja dari sini kita sudah menemukan bahwa dari sisi pendapatan keuangan ini pendapatan Bukalapak dari katakanlah ini dianggap non halal misalnya, itu 1% saja. Jadi masih jauh dari toleransi 10%. Kalau tadi total utang berbasis bunganya kita belum menemukan, nanti teman-teman boleh baca lebih lanjut. Kalau yang sudah lebih spesifik bacanya mungkin nanti boleh komentar. Kemudian kita akan hitung berapa misalnya porsi utang berbasis bunga dibanding total aset. Sementara saya menyimpulkan dari laporan keuangan 2020 kemungkinan Bukalapak akan masuk daftar efek syariah. Tapi kita tunggu OJK dan DSN MUI juga Bursa Efek Indonesia, apakah Bukalapak ini masuk ke daftar efek syariah yang nantinya akan masuk isi atau tidak. Kita tunggu saja. Terima kasih. Saya Mang Amsi dari Syariah Saham. Salam investasi amanah berkah berlimpah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.